kasih, Bu, harap kita luar biasa supaya kita bisa menerima pelajaran kita hari ini. Namun sebelum kita belajar, alangkah baiknya kalau kita terlebih dahulu memuji Tuhan, berdoa, baru kita melaksanakan proses pembelajaran kita. Ayo 3 orang siswa Ibu saya undang untuk melakukan ibadah singkat kita, yuk. Ya, sebelum kita proses belajar, kita mau bernyanyi terlebih dahulu. Kita mau memuji Tuhan, kita katakan dari terbit matahari. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, takutlah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Teman-teman, sebelum kita belajar, langkah baiknya kita berdoa dahulu. Terima kasih Bapak yang baik, sebentar lagi kami akan belajar. Tuhan kamu dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Ya, kita sebelum kita belajar, Ibu mau mengabsen dulu ya. Kira-kira ada 3 teman kita yang tidak hadir atau yang sakit atau izin ya. Dengarkan namanya. Kalau Ibu panggil apa dibilang? Oke, good. Ayo. Namanya Alexis. Ada Ibu. Daniel. Ada Ibu. Yobel. Ada Ibu. Oke ya, ayo semua Ibu undang dulu berdiri. Kita mau senam. Senam. Kita gerakan sebelum kita mulai pelajaran. Kita sudah speaking, kita sudah pada singkat dan kita sudah absen. Hari ini kita akan masuk dalam topik pembelajaran kita. Apa? Nah, ya, topik pembelajaran kita. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang pertobatan. Apa itu bertobat? Kembali kepada Tuhan. Ya, kembali kepada Tuhan dan menyesali segala dosa-dosa kita. Hari ini kita akan belajar materi kita mengenai apa? Sama-sama dulu kita. Apa topiknya? Pengorbanan Yesus Kristus. Sekali lagi apa topiknya? Pengorbanan Yesus Kristus. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu supaya anak didik Ibu semua dapat menjelaskan arti dari pengorbanan Yesus dalam kita hari ini. Nah, Ibu mau tanya dulu, kira-kira kalian pernah nggak mendengar kata berkorban? Apa kira-kira arti berkorban? Hah? Pernah nggak dengar kata berkorban? Pernah? Ya, siapa tahu apa itu arti berkorban? Berkorban. Atau kalian pernah nggak mengorbankan sesuatu hal kepada orang lain? Hah? Kalian pernah tidak melihat ini? Mungkin sering sekali ada di kalender atau di rumah kalian wajah ini tanpa tidak asing lagi sama kalian ini. Ayo, kira-kira gambar apa ini kalian lihat? Sang Yesus diapain? Mau mati di kayu salib. Nah, kalian lihatlah bagaimana pengorbanan Yesus, perjuangan Yesus, darahnya yang mengalir untuk menebus dosa kita. Kita menonton video berikut ini. Hati kami berterima kasih.
Yesus disalibkan? Bukit Golgota. Ketika Yesus disalibkan, ada mahkota duri di atas kepala. Apa arti Indri? Siapa tahu? Indri. Kalau tahu berdiri. Yohanes. Apa arti Indri? Berdiri. Apa arti Indri, Yohanes? Inilah raja orang Yahudi. Good. Inilah raja orang Yahudi. Itulah arti Indri. Nah, Yesus disalibkan di Bukit Golgota. Siapa tahu arti Bukit Golgota? Ayo Yohanes berdiri. Apa Bukit Golgota, Yohanes? Bukit Tengkorak. Ya, good. Bukit Tengkorak. Nah, disitulah Yesus mengalami penderitaan. Nah, ketika Yesus juga disalibkan, ada 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Siapa bisa menyebutkan? Nah, dari kisah itu, Ibu mau kamu ceritakan kembali di kertas ini apa yang kamu dapatkan. Kamu ceritakan kembali. Dengar, dari sini kertas ini tujuannya untuk apa? Di sini kamu ceritakan kembali bagaimana kisah perjuangan atau pengorbanan Yesus di kayu salib. Yang kedua, apa pesan atau apa yang kamu dapatkan dari kisah pengorbanan Yesus tadi? Sudah? Berarti 2 jawaban di situ. Nanti kalian presentasikan apa yang kalian diskusikan. Bisa ya? Bisa. Kamu ceritakan kembali sendiri. Yang kedua, pesan apa yang kamu dapatkan dari kisah tersebut? Pengorbanan Yesus 1. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang bejat itu. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin mengejar dia. Yesus disalibkan di Bukit Golgota, darahnya mengalir. Ada mahkota duri di kepalanya. Lambungnya ditusuk sampai tembus. Di atas kepala Yesus ada tertulis Indri, yang artinya inilah raja orang Yahudi. 2. Bukti kasihnya yang besar dan pengorbanannya yang diberikan bagi kita. Dia rela mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa manusia. Kita sebagai umatnya harus bertobat dengan cara mengucap syukur, berdoa, memuji nama Yesus Kristus, saling mengasihi sama lain. Apa tadi pesan yang kau dapatkan? Dari dengar orang pesan yang didapatkan. Ayo. Jangan cepat-cepat hadir. Ayo, pesan yang didapatkan. Bukti kasihnya yang besar, pengorbanannya yang diberikan dari kita. Dia rela mati di kayu salib, berahi, dicambuk demi menebus dosa manusia. Kita sebagai umatnya harus bertobat dengan cara mengucap syukur, berdoa, memuji Yesus Kristus, saling mengasihi sesama lain. Oke, beri tepuk tangan. Dari apa yang sudah kalian paparkan, berarti kalian sudah mengerti kan? Tujuan penderitaan Yesus, tujuan pengorbanan Yesus. Nah, ini kita mau belajar tentang tindakan-tindakan berkorban yang bisa kita lakukan, ya kan? Kalau Yesus sudah berkorban memberikan nyawanya untuk keselamatan manusia, untuk menebus dosa-dosa manusia, maka seharusnya kita juga meneladani sikap Yesus, yaitu kita harus mampu berkorban. Nah, tindakan apa yang bisa kita lakukan sebagai pengorbanan kita? Salah satunya yang bisa kita lakukan di sekolah apa? Membantu teman yang kesulitan dalam belajar. Yang kedua, apa lagi yang bisa kita lakukan? Yang menjadi pertanyaannya, sudahkah kamu lakukan itu? Siapa yang pernah meminjamkan alat tulisnya sama temannya? Atau siapa yang pernah turunkan tangannya? Siapa yang pernah berbagi jajannya sama temannya? Bentar. Atau siapa yang pernah membantu temannya, menolong temannya dalam kesulitan belajar? Siapa? Bentar, beri dulu Nah, walaupun hal yang kecil, tapi itu sangat berarti bagi orang lain. Ya kan, kalau itu ada jajan yang kau kasih, itu artinya juga kita berkorban. Itu yang bisa kita lakukan
Nah, siapa dah? Buka lagi tangannya. Siapa di rumah yang mau menyapu membersihkan rumahnya? Ya, tuh kita berikan tangannya. Siapa di rumah yang suka berantem sama adiknya? Yang mau menemani dan menjaga adiknya. Ya, tuh tepuk tangan dulu. Nah, itu yang bisa kita lakukan di lingkungan rumah. Selanjutnya apa yang bisa kita lakukan sebagai tindak berkorban bagi lingkungan masyarakat? Yang kedua, menjaga kerukunan dan persatuan di tengah masyarakat, mengikuti kegiatan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan sekitar. Itu yang bisa kita lakukan untuk membuktikan kita berkorban. Kalau kita sudah menerima pengorbanan Yesus, ya, berarti kalau Yesus berkorban menyelamatkan kita, maka kita harus meneladani sikap Yesus. Nah, itu tadi sudah kalian dapatkan pesan untuk diri kalian masing-masing. Tanamkanlah itu di dalam hatimu. Nah, hari ini itu tadi tugas secara apa? Secara kelompok. Sekarang dibagikan tugas secara masing-masing. Waktu 5 menit. Dibuat namanya, dibuat tanggalnya. Ini untuk masing-masing. Ayo dibuat namanya, dibuat tanggalnya. Tanggal berapa sekarang? Ayo ini kerjakan masing-masing. Ada namanya di situ, ada tanggalnya. Artinya bahwa kamu sudah memahami betul pembelajaran kita hari ini. Nanti pokoknya harus kamu kerjakan. Ya, ada di situ apa dibilang. Ayo kerjakan secara cepat. Ya, langsung saja di situ. Di sini kan ada nama. Tanggalnya di sini, namanya di tanggalnya. Ya. Tanggal berapa sekarang? 9 berapa? Tanggal 9. Ayo kerjakan masing-masing. Nanti dia nanti pokoknya itu aja kerjakan. Nanti jawabannya dibaliknya aja dibikinnya. Dibaliknya aja dibikin jawabannya, ya. Itu nggak usah dikerjakan. Pokoknya kau kerjakan pilihan ganda dan uraian di atasnya itu. Yang taruh namanya. Ya, di bulan dia ada. Ya, bagian B-nya dibaliknya. Dibaliknya. Ayo kerjakan masing-masing. Ya, berapa? Kalau sudah siap, bukan ya? Ya, baliknya jawabannya. Ya, jawaban B-nya, uraiannya. B. 4 kali kita B. Coba kalian
Simon. Yang kita tolong itu bukan pengertian yang terakhir tolong kita tolong itu.
Ya, terima kasih. Nah, jadi dari pembelajaran ini apa yang dapat kita dapatkan? Yaitu apa? Kita sudah mempelajari bagaimana pengorbanan Yesus. Untuk itu kita harus menghargainya dan meneladaninya. Yang kedua, jangan pernah sia-siakan setiap tetes darah yang mengalir dari tubuhnya Yesus hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Lakukanlah hal yang baik sebagai rasa syukurmu atas pengorbanan Yesus. Nah, sampai sini materi kita. Minggu depan kita lanjut kembali ke pembelajaran yang lain lagi. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan sebab Engkau baik bagi kami. Kalau kami sudah belajar hari ini yaitu pengorbanan Yesus. Ajar kami Tuhan menghargai setiap pengorbanan Yesus dan kami boleh melakukannya, meneladani. Kami boleh berkorban bagi orang lain untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Roh Kudus-Mu yang memberi kami kemampuan dalam melakukan perintah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami mau pulang. Tuhan sertai dalam perjalanan kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kembali ke